Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan keangkuhan awal kejatuhan. A cavalier attitude of the fall. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14, di sini diceritakan secara figuratif tentang kejatuhan Lucifer. Ia meninggikan diri dan menyamakan diri dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya ia diusir dari kedudukannya yang tinggi. Ia dibuang dari sorga, dan akhirnya ia menjadi pemimpin roh-roh jahat yang mengikuti jejaknya. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, Allah telah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa agar mereka bisa menikmati semua buah pohon di dalam taman itu, kecuali buah pohon yang dilarang oleh Tuhan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika iblis datang untuk membujuknya, mereka pun tahu dan menjawab iblis bahwa kami tidak boleh makan buah pohon itu. Tetapi dengan liciknya iblis berkata, Allah sudah tahu, sebab kalau kalian makan buah pohon itu, kalian akan menjadi sama seperti Allah. Keinginan hati manusia untuk menjadi sama dengan penciptanya menyebabkan Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan memang selanjutnya dalam kehidupan manusia, keangkuhan itu merupakan sikap yang sangat ditentang oleh Tuhan. Kita melihat, saudaraku, bagaimana Raja Asyur yang tinggi hati, ia tidak menghormati Allah. Dan sebagaimana di dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 12, Raja Asyur ini dihukum oleh Tuhan dengan menggunakan kekuasaan Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Dan akhirnya kerajaan Asyur runtuh. Demikian juga selanjutnya, ketika Raja Babel Nebukadnezar sedang berada di puncak kekuasaannya, ia tinggi hati. Ia tidak menghormati Sang Pencipta. Dan itulah sebabnya akhirnya kita melihat bahwa di dalam kitab Daniel pasal yang keempat, secara khusus ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 dan diteruskan dengan ayat 34 dan 37, di sini dinyatakan di dalam ayat sebelumnya bahwa ada 7 masa berlaku atas Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi atasnya, itulah yang dikatakan di ayat 24 dan 25. Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit,
Dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Daniel kepada Raja Nebukadnezar, di mana Tuhan mengambil akal budinya sehingga ia hidup seperti binatang, tinggal di padang dan makan rumput. Dan setelah masa ini berlalu selama 7 tahun, maka Tuhan mengembalikan akal budinya, dan barulah raja yang tinggi hati ini menyadari bahwa ia tidak berdaya di hadapan Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta. Dan itulah pengakuannya yang dikatakan di ayat 34 dan selanjutnya nanti di ayat 37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ini pengakuan pribadi Raja Nebukadnezar setelah Tuhan mengembalikan akal budinya. Dan di ayat 37 dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Pengakuan ini baru ada setelah ia mengalami bagaimana hidup direndahkan oleh Tuhan dan disamakan seperti binatang-binatang yang hidup di padang. Saudaraku, meskipun akal budinya sudah dipulihkan dan ia mengakui tentang kedaulatan Allah yang maha tinggi sebagai Raja Sorga, namun kekuasaannya memang diambil alih daripadanya dan akhirnya jatuh ke tangan Raja Belshazzar, orang Media Persia. Saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa awal kejatuhan adalah tinggi hati. Keangkuhan itu bisa nampak dalam bahasa tubuh, gerak tubuh yang menunjukkan ia tidak memandang orang lain sebagai pribadi yang patut dihargai. Demikian juga dengan tutur kata yang cenderung untuk meninggikan diri, memegahkan diri, dan sementara ia merendahkan orang-orang yang lain. Secara khusus kita lihat dalam bentuk tindakan, orang yang angkuh bisa bertindak sewenang-wenang dan menindas orang-orang lain tanpa menghargai hak-hak asasi sesama manusia. Keangkuhan ini bisa dipengaruhi oleh faktor power, kekuasaan yang ada pada dirinya, dipengaruhi oleh posisi yaitu jabatan yang diembannya. Semakin tinggi jabatannya, potensi untuk bersikap angkuh sangat terbuka. Demikian juga dengan prosperity, kekayaan yang melimpah-limpah. Orang yang angkuh, kekayaan melimpah bisa mendorong dirinya semakin angkuh, dan juga popularity, kepopuleran, ketenaran bisa membuat seseorang semakin meninggikan diri. Sikap angkuh bukan hanya ditentang oleh Tuhan, tetapi juga tidak disukai oleh manusia manapun di bawah kolong langit ini. Itu sebabnya orang yang angkuh ditentang oleh Tuhan dan juga ditentang oleh manusia. Keangkuhan selalu mendahului kejatuhan.
Saudaraku yang terkasih, sikap hati ini, apakah angkuh atau rendah hati, merupakan pilihan-pilihan hidup. Jika seseorang berlaku angkuh, maka ia harus siap menuai untuk direndahkan oleh Tuhan pada waktunya. Tetapi jika orang hidup rendah hati, maka dia akan menuai kebaikan dari Tuhan. Tuhan akan meninggikan dia. Keangkuhan mendahului kejatuhan, tetapi orang yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan. Kiranya pilihan saudara, pilihan yang baik dan tepat. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.